Kalau boleh memilih Kang Emil, pilih istri atau anak di masa tua? Pilih istri. Kenapa? Karena anak itu titipan Tuhan. Jadi kita itu we don't own our children. Itu hanya dititipkan Tuhan kepada kita. Di usianya nanti anak kita akan berpisah dari kita untuk menjemput takdirnya sendiri. Pada saat momen itu istri kita kan ikut kalau kita. Gugatan cerai yang dilayangkan oleh Natalie Holsker kepada komedian Sule menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Pasalnya pernikahan keduanya masih seumur jagung. Sebagian netizen berasumsi bahwa penyebab kedua pasangan ini bercerai adalah anak dari Sule, yakni Putri Delina. Dalam beberapa kesempatan, Putri Delina mengungkapkan belum bisa menerima kehadiran ibu tirinya, Natalie Holsker. Sementara Sule yang seharusnya menjadi penengah justru terkesan berat sebelah atau membela anaknya. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Natalie Holsker mengungkapkan kekecewaannya terhadap perilaku suaminya tersebut. Pernah berada dalam posisi yang sama dengan Sule, anak Hermansyah justru memilih tidak untuk membela. Ia membiarkan istrinya Ashanti dan anaknya Aurel yang saat itu bertengkar menyelesaikan masalahnya sendiri. Waktu itu berantem berdua keras. Di situ aku nggak bisa membela siapapun. Di situ aku tunjukkan kembali bahwa aku tidak boleh berpihak kalau aku ingin berumah tangga lama dan indah dengan istriku ini. Meskipun Anang tidak memungkiri pada kesempatan itu dirinya bisa saja membela Aurel. Ia bisa mengajak Aurel untuk pergi meninggalkan Ashanti. Namun hal tersebut tidak dilakukannya. Kalau enggak, aku gampang aja bilang gini, pergi kak, kita pergi saja. Tapi setelah itu apa nanti yang terjadi? Ucap Anang dengan tegas. Perilaku anak Hermansyah tersebut mendapatkan pujian dari netizen. Mereka membandingkan perilaku tersebut dengan perilaku Sule yang dirasa berat sebelah. Sikap Sule yang tidak mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan rumah tangganya diprediksi oleh netizen dari pernyataan Sule yang lebih memilih anak daripada istri pada sebuah cuplikan video yang tersebar di media sosial. Ya, benar sih. Kalau gue sih prinsip begini ya, maksudnya jalanin hidup, toh taruh dulu juga gue sebelum jadi duda kan gue juga mempertahankan. Kalau sudah Tuhan mentakdirkan dengan karakter masing-masing seperti itu, kita harus berpisah ya sudah, mau gimana lagi? Karena gue tidak mau terlalu dalam untuk memilih pasangan, karena pasangan kita itu bukan milik gue, tapi milik Allah. Potongan video Sule lebih memilih anak ketimbang pasangan kembali viral usai dia resmi digugat cerai oleh Natalie Holsker. Gara-gara itu Sule dianggap bukan lelaki yang mau berjuang untuk pasangan. Prinsip Sule tersebut ternyata bertolak belakang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saat hadir di podcast ini Sumargo, Kang Emil, sapaan akrabnya terang-terangan lebih memilih pasangan timbang anak-anaknya. Sama seperti Sule, Kang Emil juga punya argumentasi soal pilihannya tersebut. Ridwan Kamil mengatakan anak adalah sebuah titipan Allah yang suatu saat nanti pasti akan menjemput takdirnya sendiri. Istri kan ikut kalau kita ditakdirkan sampai tua, berakhir sampai kematian kita. Pastilah sebagai manusia yang membutuhkan perhatian, saya butuh istri saya sampai akhir hayat, kata Ridwan Kamil. Boleh memilih Kang Emil, pilih istri atau anak di masa tua? Pilih istri. Kenapa? Karena anak itu titipan Tuhan. Jadi kita itu we don't own our children. Itu hanya dititipkan Tuhan kepada kita. Di usianya nanti anak kita akan berpisah dari kita untuk menjemput takdirnya sendiri. Pada saat momen itu istri kita kan ikut kalau kita takdirkan sampai tua, berakhir sampai kematian kita. Video perbandingan Sule dan Ridwan Kamil kini diunggah oleh akun gosip tanta.rempong.official. Komentar yang hadir pun terbagi menjadi dua kubu. Ya taulah yang mana yang lebih berkualitas isi brandnya. Komentar Dimas Dimsum. Gak heran ditinggal istri sampai 2 kali. Komentar Mr. Dewi Bowo menyindir Sule. Beda yang berkualitas sama yang tidak. Timpal Wikazu. Seperti yang diketahui, Natalie Holsker menggugat cerai Sule belum lama ini. Sidang pertama perceraian itu dijadwalkan pada 20 Juli 2022. Natalie Holsker belum lama ini bicara soal keputusannya bercerai di YouTube Uya Kuya. Ia pun mengungkapkan sudah bicara mengenai gugatan cerai kepada Sule sejak memutuskan keluar dari rumah. Waktu
lo mengajukan gugatan cerai? Pakai lawyer pasti ya? Kang Sule udah tahu? Sebelum aku keluar udah tahu. Oke. Bahkan Akang bilang nanti kalau kamu udah ngurusin semuanya, langsung aja ke lawyer aku. Tunggu. Jadi pas kamu keluar rumah, dia tahu nih kamu keluar rumah. Kamu bilang mau keluar? Bilang mau keluar. Bilangnya gimana? Ya aku mau keluar. Tidak ditahan? Enggak, ya sudah katanya. Terus habis itu dibilang nanti kalau sudah? Nanti kalau udah kamu urusin semuanya langsung ke lawyer aku. Jadi sudah ada? Udah ada. Kesepakatan itu dari kalian berdua, bahwa kalian ingin berpisah? Sebelum keluar. Natalie mengungkapkan alasannya memutuskan keluar dari rumah. Ia mengaku keadaan di rumah Sule tidak aman untuknya. Karena situasinya jauh gak aman buat aku, adalah masalah pribadi aku sama Akang, jelasnya. Udah benar-benar gak sehat, satu rumah tapi gak tegur-teguran. Kenapa memutuskan untuk keluar? Ya karena itu bukan rumah aku, tambah Natalie Holzgar. Karena situasinya udah nggak aman. Nggak aman buat siapa? Buat aku. Maksudnya udah nggak situasinya udah nggak sehat aja. Kalau untuk aku, bagi aku. Oke, untuk kamu kenapa bisa bilang begitu? Iya, adalah masalah pribadi aku sama Akang gitu. Jadi kayak yang benar-benar, oh ini udah benar-benar udah nggak sehat kalau satu rumah tapi nggak tegur-teguran. Natalie Holzgar kemudian mengungkapkan reaksi Sule saat ia bicara soal perceraian, sehingga ketika ditanya soal rujuk, dia dengan tegas untuk menolak. Pernah ada omongan kayak gitu, ya aku nyerah. Sule bilang, ya sudah, katanya seperti itu, ujar Natalie Holzgar. Gak ada orang ketiga, gak ada orang lain. Sule minta maaf, ya gak apa-apa, aku pasti banyak salah. Aku pasti minta maaf juga, soal balikan bagi aku tidak, pungkasnya. Kalau misalnya Kang Sule datang lagi ke kamu, oke kita perbaiki, kita jalanin lagi, masih ada kesempatan itu apa enggak? Tidak ada. Enggak. Ini tidak ada orang ketiga kan? Nggak ada. Lo nggak ada orang lain kan? Nggak ada, sudah tidak ada. Walaupun Kang Sule bisa minta maaf. Nggak apa-apa, minta maaf. Aku pun juga pasti ada banyak banget salah. Aku juga pasti minta maaf. Jadi tidak ada kesempatan untuk balik lagi. Bagi aku. Ya? Tidak. Oke. Oh, itu hak lo. Natalie Holzgar dan Sule menikah selama 2 tahun sebelum memutuskan untuk bercerai. Selama menikah, keduanya dikaruniai seorang anak bernama Azam. Perceraian Sule dengan Natalie Holzgar juga membawa-bawa Putri Delina. Putri bahkan mendapatkan hujatan dari netizen hingga memutuskan menutup kolom komentar di akun Instagramnya. Terkait permasalahan rumah tangga Sule dan Natalie, Denny Darko pun ikut memberikan tanggapan. Melalui akun YouTube pribadinya, Denny Darko berharap agar Sule dan Natalie tidak berpisah. Namun Denny Darko mengatakan ada banyak sekali batu besar yang menghadang keharmonisan rumah tangga Sule dengan Natalie. Sangat berharap bahwa mereka berdua ini tidak jadi atau batal bercerai. Ini adalah termasuk pernikahan yang saya gadang-gadang akan selama-lamanya. Tapi kenapa? Ada banyak sekali batu besar. Ini muncul bahkan di tahun-tahun awal pernikahannya. Saya lihat bahwa Kang Sule kalau diharuskan memilih, Kang Sule ini sebenarnya sangat sayang juga kepada Natalie. Dan dia pasti tidak ingin memilih keduanya. Apalagi mengingat bahwa Natalie sekarang ini sudah melahirkan anaknya. Yang otomatis hubungannya nggak cuma sebagai suami dan istri, tetapi ayah dan ibu dari Azam yang baru lahir dan saat ini sedang lucu-lucunya. Tapi mengapa semua orang mempermasalahkan tentang ketegasan Kang Sule di sini? Kang Sule ini dianggap kurang tegas karena kalau menurut saya itu dia ini kurang terlihat membela Natalie Holzgar. Loh, kan